Halo guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu soal terkait dengan budgeting untuk persiapan ujian CA Akuntansi Manajemen Lanjutan. Nah, jadi di sini ada data, sorry soal. Nah, kita diminta untuk membuat laporan dari mulai laporan penjualan, produksi, pembelian bahan baku, terus tenaga kerja langsung, overhead pabrik, terus beban penjualan dan administrasi, finish good, sama HPP sampai dengan laporan kas, anggaran kas. Oke, sekarang kita akan membuat yang namanya anggaran penjualan. Nah, di sini diinformasikan mereka memproduksi eh, wiring harness ini dia kayak rangkaian kabel yang digunakan untuk produksi truk semi trailer. Nah, karena yang diminta itu adalah laporan untuk Januari sampai Maret, kita susun dulu untuk penjualan ya proyeksinya. Yang pertama berarti sales budget, kuantitinya itu Januari, Februari, Maret, 10.000, 10.500 dan 13.000. Nah, kita lihat ini kan kuantitinya yang akan mereka jual. Harganya berapa? Kita lihat di soal. Harga jual untuk per unit adalah $110. Maka price-nya kita kalikan dengan 110. Oke. Jadi, bentar. Nah, anggaran penjualnya untuk sales budgetnya adalah sekian. Oke. Kalau kita total 3685. Yang kedua, kita diminta untuk membuat yang namanya anggaran produksi. Oke. Production budget. Nah, kita harus tahu anggaran produksi itu karena dia pengen ngeproduksi, kalau dia ingin menjual, kita lihat dia kan pengen ngejual 10.000 ini. Nah, ini kan yang mereka akan jual. Apakah unit-unit ini akan semuanya kita produksi? Kita lihat mereka itu punya finish good, data finish good ya. Jadi persediaan barang jadi finish good, ending finish good itu 900. Oke. Beginning finish good kata dia, oh sorry, persen barang jadi 1 Januari adalah 900 unit. Sorry, ini berarti begin. Nah, beginning inventory-nya 1 Januari itu 900 unit. Nah, persediaan akhirnya kata soal itu adalah 20% dari penjualan bulan berikutnya. Nah, penjualan bulan berikutnya kan kita sudah diinformasikan Januari sampai dengan Mei. Nah, itu adalah 20%, tapi dari bulan berikutnya. Maka 20% kita kalikan dengan 10.500 dan sekian. Oke. Nah, ini kita lihat nih, karena Maret ini kita nggak punya, belum kita bikin, penjualan di Maret ending finish good itu kan adalah 20% dari bulan berikutnya, dari informasi yang akan kita jual bulan berikutnya. Nah, di April mereka akan ngejual berapa? Di soal disebutkan 16.000. Berarti di sini adalah 20% dari bulan berikutnya, dari Maret, yaitu 16.000. Nah, ending finish good di bulan berjalan itu merupakan beginning finish good di bulan berikutnya.
ya. Jadi saldo akhir bulan sekarang itu merupakan jadi data saldo awal bulan berikutnya. Nah, berarti yang kita produksi adalah, kita lihat, misalkan kita beginning finish good kan barang yang sudah kita punya. Kita sudah punya 900 barang. Nah, yang mau kita jual adalah 10.000. Berarti kita butuh produksi berapa banyak lagi? Oh, kita butuh 9.100 lagi untuk kita produksi. Tapi kita punya, kalau kita bikin 9.100 barang lagi, berarti kan pas nih kita memenuhi 10.000. Cuman perusahaan itu nggak mau benar-benar persediaannya jadi kosong, karena kalau ini asumsinya kita akan memenuhi 10.000 tadi tanpa adanya stok. Nah, perusahaan tuh pengen ada stok. Makanya stoknya itu pengen berapa? Pengennya 2.100. Maka yang harus kita produksi adalah 9.100 ditambah stoknya. Nah, ini. Atau 11.200. Ya. Jadi, kita pengen produksi 10.000, kita sebenarnya butuh 9.100 lagi untuk bisa memenuhi 10.000 tadi, karena kita sudah punya barang 900 di gudang. Tapi ini kan jadinya nol nanti kalau kita produksi sebesar 9.100.000, kita nggak punya stok atau inventory. Nah, di sini diinformasikan kita ada inventory 2.100. Berarti di gudang nanti ada 2.100 harusnya. Maka 9.100 kita harus tambahkan dengan 2.100. Atau nanti quantity dikurang beginning ditambah ending. Nah, ini rumusnya untuk menghitung berapa sih yang nanti akan kita produksi. Oke. Nah, berarti yang akan kita produksi 10 kurang ini tambah ini. Oke. Nah, itu kita sudah selesai. Yang ketiga, untuk bisa bikin suatu barang pasti kita butuh yang namanya bahan. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan barang yang sudah jadi. Perencanaan kita akan memproduksi 11.200 dan sebagainya. Nah, barangnya itu untuk bisa mengerjakan satu unit dia butuh 2 bahan baku, yaitu part K298 dan C30. Nah, kata dia, ya, kita kan pengen memproduksi ini nih, kita terus lagi. Nah, mereka tuh ingin memproduksi 11.200 unit sampai dengan 13.600 unit. Oke. Satu unit itu butuh 2 bahan baku. Jadi satu unit itu perlu 2 bahan baku K298. Ya, jadi satu unit barang jadi itu nanti butuh bahan baku 2 K98, 2 unit K98. Berarti kalau kita pengen memproduksi 1.200 unit, maka kita kalikan 2 aja. Ya, kita butuh bahan baku yang kita butuhkan itu adalah 22.400. Oke, yang akan kita gunakan ya bahan baku yang digunakan. Nah, ini untuk yang K298. Kita lihat di sini tuh ada informasi bahwa kebijakan perusahaan mengharuskan bahan baku tersedia pada awal bulan cukup untuk memenuhi 30% produksi bulan berikutnya. Jumlah tersebut sama dengan persediaan bahan baku yang tersedia pada 1 Januari. Nah, ini sama nanti dia bahan baku itu kan kalau di gudang pasti dia punya namanya beginning inventory untuk stok sama ending inventory. Nah, kata dia
persediaan bahan baku yang tersedia pada awal bulan atau ending inventory-nya nanti harus 30% dari produksi bulan berikutnya. Nah, 30% produksi bulan berikutnya itu adalah 22.000. Ini sama. Nah, yang April kita tinggal hitung sebenarnya, tinggal hitung aja. Sebenarnya dia nggak masuk hitungan, tapi karena April itu 16.000. Karena dia nanti dipakai untuk mencari data 30% dari bulan berikutnya, maka kita tetap masukkan. Nah, 30% dari bulan berikutnya. Oke. Nah, ingat ya, beginning inventory itu pasti berasal dari, sorry, yang Maret beginning inventory Maret ini kebijakan perusahaan mengharuskan bahan baku yang tersedia pada awal bulan cukup memenuhi 30%. Oh, sorry. Ini beginningnya. Bentar. Kan kalau kita kasih garis, ini Januari, 1 Januari ini misalkan 31 Desember. Nah, ini kan ending 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 inventory, ending material ya, saldonya ya. Nah, ending ini pasti nanti menjadi misalkan endingnya nilainya jumlahnya misalkan 500. Saldo saldo inventory di akhir Desember itu 500. Pasti 500 ini akan jadi beginning inventory untuk Januari. Nah, kalau begitu beginning inventory-nya ini, kalau di sini kita lihat nih, katanya tuh beginning inventory adalah persediaan menggunakan bahan baku yang tersedia pada awal bulan cukup untuk memenuhi 30% kebutuhan produksi bulan berikutnya, atau 30% dari produksi bulan berikutnya. Oke. Ketersediaan awal bulan. Jadi saldo ending inventory-nya itu yang Desember, yang sebenarnya nggak kita hitung, itu harusnya 30% dari produksi Januari berapa? 22.400. Nah, hasil ini pasti ini kan ending untuk di Desember. Pasti ini jadi beginning di bulan um, ini akan jadi beginning di bulan berikutnya, di bulan Januari. Berarti 30% dari 2240 itu sama dengan, nah ini. Oke. 30% dari 22.400. Terus endingnya selalu 30% dari next month. Nah, kalau beginning ini dari yang tadi kita jelaskan, beginning ini kan sebenarnya saldo 30% dari Desember, kita pakai data produksi Januari. Nah, beginningnya berikutnya sama ya, ini pasti 30% dari ini, atau endingnya Januari pasti jadi beginningnya Februari dan seterusnya. Nah, terus berapa sih yang harus
dibeli, yang harus dibeli berapa. Konsepnya sama tadi, kita sudah punya material kita sudah punya material 6.720, kita pengennya 22.400 nih. Nah, kita penuhin dulu ini. Penuhin berapa, kita harus penuhin berapa atau kita harus beli berapa, baru nanti katanya kita pengen ada stok, baru kita tambah dengan stok. Ya, rumusnya sama dengan ketika kita menghitung production budget. Maka langsung kita jumlahkan yang kita butuhkan ditambah dikurang beginning tambah ending. Nah, sip. Ini yang perlu yang kita butuhkan 2280, 23560, 2840. Terus harganya berapa? Nah, kita harus tentukan price-nya $4. Maka totalnya nah, untuk material. Oke, untuk yang produk satunya lagi sama. Kita tinggal ubah aja. Ini jadi dia butuhnya 3 unit. 3 unit. Terus kita ubah lagi harganya $7. Nah, oke, kita butuh sekian. Nah, ini ya yang perlu kita beli. Ingat ya, yang perlu kita beli beda dengan yang perlu kita gunakan. Oke. Oke, anggaran yang ketiga itu pembelian bahan laku atau direct material purchase. Sekarang anggaran tenaga kerja langsung. Oke, nomor 4. Direct labor. Budgeting. Nah, karena tenaga kerja itu, kata dia, 1 unit itu butuh 1,5 jam ngerjainnya. Nah, berarti kalau kita punya misalkan 11.200 unit, maka kita butuh berapa? Kita kalikan aja 11.200 kali dengan 1,5 jam. Dapatnya sekian. Nanti dikali dengan harganya. Harga per jamnya berapa? Oke, per unit per jam. Kita lihat di 3 bulan ini. Oke. Nah, Januari itu tadi butuh berapa unit ya? Ini unit yang dia butuhkan. Terus dia butuh direct labor hours-nya itu butuh 1 unit itu 1,5 jam, 1,5 jam kerja. Berarti dia butuh berapa jam kerja nih? Nah, kita kalikan aja. Butuh 16.800 jam kerja sampai dengan 20.400 jam kerja. Terus harganya per unitnya itu per jamnya itu per jam per unitnya. Sorry, ya per jam per unitnya itu $20. Ya, berarti kita total nah
ketemu sekian. Terus direct labor budget, sorry, typo. Ke overhead pabrik. Ingat ya, overhead itu nomor 5. Overhead budget. Itu kita ada 2, yaitu overhead variable. Ini kalau variable kan itu sebenarnya dia sifatnya berubah-ubah tergantung biasanya volume atau tergantung satuan yang dibutuhkan. Dalam hal ini dibutuhkan satuannya itu adalah direct labor hours. Oke, kalau overhead pabrik itu sifatnya overhead fix itu sifatnya tetap, itu ini sudah ditentukan. Oke, kita lihat nih. Kalau overhead variable kan dia butuhnya berapa jam kerja sih mereka pakainya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Overhead variable itu ternyata butuh 16 nih. Yang mereka butuhkan ini. 16.800 sampai dengan 2400 jam kerja. Dimana price-nya itu harganya berapa? Harganya itu lihat di sini. Ada oh ya, kenapa tadi dia pakai direct labor hours? Karena di soalnya menggunakan jam tenaga kerja langsung dasarnya. Nah, harganya berapa? Harga variabelnya kita tinggal total aja nih. Ini boleh kita breakdown atau boleh kita langsung total. Jadi 1 plus 0,20 plus 1,10 plus 1,60 dikali dengan ini. Nah, atau gini aja. Nah, berarti total overhead variabelnya dalam dolar ini. Makanya segini. Nah, kalau fixnya gimana? Kalau fixnya itu dia kan kita tinggal total aja. Kalau fix overhead fix itu dia langsung angkanya langsung keluar. Total costnya berapa? 12.500 plus kalau fix itu kan per bulannya sama. Jadi Januari sampai Maret kita sama 300 plus 86.000. Nah, ini sama. Oke. Jadi totalnya overheadnya tetap. Oke. Kita selesai menghitung overhead budgeting. Sekarang kita akan menghitung anggaran penjualan dan administrasi. Ini sama, anggaran penjualan administrasi ada variable sama administrasi. Iya. Yeah. Dia ada variable, ada fixnya, sorry. Kalau variable itu dia pakai dasarnya bukan jam kerja seperti overhead, tapi dia pakainya unit. Kalau fixnya dia tetap sama tiap bulan. Oke. Kita hitung overhead variabelnya. Nah, dengan cara kita lihat nih dia pengen produksi berapa unit. Nah, ini di sini. Ini yang akan diproduksi, price-nya berapa sih harganya. Nah, kita tinggal total nih. Biaya variabelnya itu 1,40 ditambah 3,60 ditambah 1,60. Oke, berarti total adalah, nah, ini dalam dolar. Terus overhead fixnya sama seperti
overhead. Kok overhead variable sih? SGA, selling general expense variable. Selling general administration fix. Oke, ini nilainya costnya berarti kita total aja 500 tambah 25.000 tambah 137. 500 25.000 7.000. Oke, nilainya sama tiap bulan. Terus apalagi setelah SGA selesai kita bikin HPP. CDE. Oh, anggaran persediaan produk jadi. Oke, F finish good budgeting. Nah, uh, kita kan sudah tahu kalau finish good itu kita cuma punya data dalam bentuk unit. Kita nggak tahu nih harganya berapa, price-nya berapa. Kan kenapa kita butuh finish good? Dan sebenarnya nggak cuma finish good ya, finish good dan juga nanti uh, bukan hanya finish good ending gitu ya, tapi dia juga kita butuh finish good beginning. Nah, finish good ending itu finish good budgeting, finish good unit price ya. Oke. Nah, finish good itu kita cuma tahu unitnya tapi price-nya kita nggak tahu ya. Unitnya diketahui di soal tadi di atas, tapi pengalinya atau nilainya tidak tahu, dolarnya tahu. Kalau kita lihat finish good-nya itu datanya, kalau finish good itu pasti cuman ada di akhir ya, di Maret. Kita lihat di barang jadi itu finish good-nya adalah 3.200. Oke, kita kunci finish good-nya itu di 3.200. Nah, caranya kita harus hitung dulu direct material, direct labor, sama overhead per unit untuk bisa menentukan nanti unit ending finish good ini harus dikali dengan berapa nih. Ini yang mesti kita cari price-nya. Caranya kita cari dulu direct material, direct labor, overhead. Nah, direct material itu kan tadi kita sudah tahu ya, untuk produk satu produk itu, satu unit itu dia butuh dua material. Ya, material K tadi sama C. Dimana material K itu dia butuh 2 unit, harganya nah dia tadi di soal butuh 2 unit, harganya $4. Berarti dia butuh $8. Terus ini 3 unit $7. Berarti yang total per unitnya, nah ini direct material itu butuh $29 per unit pengeluaran. Direct labor untuk dia satu unit itu dia butuh 1,5 jam. 1,5 jam itu harganya $20. Kita kali. Oke. $30. Kita harus bayar $30
untuk bisa menyelesaikan satu unit. Terus overhead-nya itu kita tadi ada dua, ada fix, ada variable. Kalau fix itu kita harus hitung dari mana? Dari fix itu kan tadi kita angkanya berapa ya? Total fix overhead. Nah, ini angkanya 400. Kita bagikan dengan unit. Kita tuh butuh berapa unit? Nah, ini 35.800. Maka fixnya itu adalah 454 dibagi 35.800. Ya, ini unit, ini overhead fixed cost. Nah, terus di variable dia sama, overhead variabelnya kita lihat dia berapa. Oh, ternyata variabelnya itu 209430. Berarti kalau variabel tadi patokannya adalah direct labor hours, maka kita total direct labor hours nah ini direct labor hours ini adalah overhead variable cost. Berarti ini dibagi dengan ini 3,910, maka overheadnya totalnya 17,46. Ini total kita bikin sama aja. Oke, ini 30. Berarti manufacturing cost-nya adalah direct labor ditambah overhead direct labor, direct material tambah direct labor ditambah dengan overhead. Nah, ketemu total unit cost. Kita lihat nih finish good ending inventory. Tadi nilainya berapa? 3.200. Maka kalau kita kali Nah, nilainya adalah 244,671. Nah, kalau beginning inventory, finish good beginning inventory, tadi kan dia beginning inventory-nya tuh diketahui di soal adalah 900. Mana ya tadi ya? Nah, ini beginning inventory-nya 1 Januari itu 900. Kalau ini Maret pakai patokannya ini Januari. Karena kan kita butuh Januari sampai Maret. Maka ini kita kalikan juga dengan 76. Nah, data ini udah kita bisa pakai untuk menghitung HPP di G. Kita menghitung COGS. Nah, COGS itu kan sebenarnya direct material tambah direct labor tambah overhead itu sama dengan manufacturing cost. Manufacturing cost ditambah persediaan bahasa Inggrisnya apa ya? Work in process beginning dikurang work in process ending. Ini kan namanya adalah cost of good manufacture, COGM. Nah, COGM ditambah dengan beginning finish good beginning dikurang finish good ending. Nah, sama dengan adalah COGS. Oke, karena working process kita nggak ada data itu dianggap nol, berarti kita tinggal total direct material, direct labor, ya kita hitung COGS. Ya pertama direct material, direct labor sama overhead. Nah,
Kita tahu tadi direct material itu kita butuh per unitnya $29. Nah, tapi kita lihat nih, yang kita butuhkan itu kan ada 2 bahan, ingat ya, yang use, nah kita pakai yang digunakan. Yang digunakan dengan yang, apa namanya, yang dibeli itu berbeda. Nah, yang digunakan itu kita lihat nih, kalau nggak kita pisah aja deh. Direct material, K, produk K sama produk C. Oke, K itu tadi butuh berapa dia? Butuh $8 untuk bisa satu unit, ngerjain satu unit. C butuh $21 untuk ngerjain satu unit. Nah, kita lihat aja, baik K atau C, dia sebenarnya butuh unitnya sama kan. Kalau kita lihat, mereka itu butuh yang akan diproduksi. Yang akan diproduksi itu 35.800. Maka kita kalikan dengan 35.800. Berarti total 1038 untuk material. Untuk direct labor itu dia kita butuh 1,5, sorry, ini sudah kita hitung tadi ya. Kita butuh bayar berapa nih? $30 untuk satu unit. Kita harus bayar pekerjaan orang-orang $30 untuk satu unit. Nah, kita butuh berapa unit? Kita butuh tadi, kalau direct labor itu tetap ya 35.800 harusnya. Coba kita lihat. Ya karena kita sama-sama butuh produksi 35.800. Kita lihat ada yang kurang nggak? Sebentar. Coba, kayaknya ada yang salah deh. Di overheadnya. Nah, ini tadi dari direct labor hours. Harusnya yang sebelum dikali 1,5 jam. Sebentar.
Oh iya benar, sorry. 3,90 ini adalah per unit per jam. Tapi perusahaan itu kan butuh 1 unit itu 1,5 jam. Ya kita kali dulu dengan 1,5. Nah, ini dibagi ini kalikan dengan 1,5. 5,85. Nah, baru benar. Oke. Um, finish sorry, kita lanjut dari material sudah. Overhead, kita lihat overheadnya itu 19,41. Nah, 94,830. Oke, ketemu. Manufacturing cost-nya karena tadi WIP-nya nggak ada, kita abaikan. Tapi kita punya informasi beginning finish good beginning inventory sama finish good ending inventory. Nilainya berapa tadi? Nah, nilainya ini 70, endingnya di 250. Berarti COGS-nya adalah 2690,08. Oke, nanti untuk ngitung apa laporannya ya kita tulis saja sales HP COGS ini gross margin atau gross profit ya, tadi salesnya di soal kita punya anggaran sales. Nah, HPP-nya juga kita sudah punya, gross margin-nya kita tinggal kurangkan. Terus kita punya selling general administration expense. Ini tadi nilainya adalah 7, ini kita total. Ini ditambah 251. Ya 751. Nah, berarti operating income-nya adalah kita total aja 70. Oh, sebentar. Ini ada yang salah nggak ya? Bentar. 236 tambah 751. Nah, ntar kita lihat di apa 500. 250 500. Oke, ini sama 751 500. Ini 6,6 10 10. Oh sorry, kalau selling and administrasi ini bukan dari unit yang diproduksi tapi dari unit yang akan dijual. Di soalnya ada, sorry. Nah, ketemu nanti kok jadi berubah ntar.
Fix ini di overhead fix. Ini benar, ini unit. Nah, oke. Nah, temu dia laba kotornya 85, 7, 10. Ya, 7,9 dibulatkan. Nah, untuk anggaran kas nanti tinggal ikutin aja. Ya, kita ada ketentuan di soal. Jadi soal itu anggaran kasnya, saldonya itu sudah diketahui. Jadi nggak dibahas di sini nanti karena udah waktunya udah malam. Nah, jadi saldo kas itu, ya saldo kas dia 1 Januari itu 62.900. Nah, dia pokoknya pengen minimum kasnya itu 25.000 saldo kas setiap bulannya. At least 25.000. Kalau kurang, kita harus nanti minjem. Nah, minjemnya nanti kelipatan 1.000 dan bunganya, pinjamannya itu biasanya akan dilunasi bulan berikutnya. Termasuk bunganya. Bunganya 12%. Nah, di sini ada keterangan seluruh penjualan dan pembelian dilakukan secara tunai. Artinya nanti ketika mereka ada penjualan, penjualnya ini yang 1.100.000 ini dia langsung jadi cash, terima cash in. Nah, kalau kita lihat di materi 1.100.000 ini langsung cair, ya langsung cair, semuanya cair. Nah, kita lihat nih, kita punya saldo 62 juta penerima saldo awal dan kita ada terima di Januari 1.100.000, maka saldo kita 1.162. Nah, kata dia semua pembelian itu via cash. Mulai dari pembelian ini ya material ya. Ini material itu dari jumlah yang dibeli nih yang kita hitung tadi per bulannya segini. Tenaga kerja langsung itu kita bayar cash, materialnya kita bayar cash. Overhead itu nggak semua itu kita masukkan karena ada yang non cashnya kayak depresiasi sama ya depresiasi itu dia non cash itu harus kita keluarkan. Administrasi juga di penjualan administrasi ada depresiasinya. Depresiasi kan itu non cash, itu kita keluarkan. Nah, nanti yang cash-cashnya aja kita masukin untuk bayar overhead tapi yang sifatnya cash. Terus ada informasi pembelian tanah. Nah, disinilah. Jadi kita punya saldo kas 1.162 yang kita keluarkan 1.132. Maka saldo kas kita 30.000. Ini masih aman karena kan batasnya 25.000. Tapi kita ingat saldo kas bulan Januari, saldo akhirnya itu jadi saldo awal bulan berikutnya. Di bulan berikutnya kita ada nerima uang 1.155, terus kita punya saldo kas 1.185. Nah, seterusnya kita bayar bahan baku, terus kita ada pembelian tanah sekian sehingga kita minus nih, minus 30.000 minus kas. Nah, tadi dibilang kalau kita minus kita harus apa? Harus minjemnya biar nanti saldonya apa 25.000. Sorry, biar 25.000 ya kalau salah. Saldo minimumnya 25.000. Nah, caranya gimana? 30.550 kita minjemnya 56.000. Ya, karena kita harus kelipatan 1.000. Jadi nggak bisa 56.500, 56.700. Kalau nggak 55.000, 56.000. Tapi pasti yang benar itu yang amannya 56.000. Jadi saldo kas kita 25.450. 25.450 ini masuk jadi saldo awal bulan Maret. Kita terima lagi uang, terus kita bayar-bayar. Nah, ingat katanya kalau kita minjem itu kita harus balikin. Nah, balikinnya 56.000 di bulan berikutnya. Plus bunganya. Bunganya itu adalah 10% ya. Sorry, 12% per tahun. Berarti kita bagi 12 atau 1% per bulan. Nah, kita bayar bunganya 560. Jadi saldo kasnya sekian. Nanti kalau minjem begitu lagi ya. Ya, kita minjem bulan ini bayar bunganya bulan depan dan sekian. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.